Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk memulai kegiatan belajar pada hari ini, yuk kita mulai tepuk semangat. Begini ya, tepuk semangat. 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 Gitu ya, kita ulang. 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Pada hari ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri pada makhluk hidup. Nah, ada yang tahu makhluk hidup itu apa? Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama ada manusia, yang kedua ada tumbuhan, yang ketiga itu ada hewan. Manusia ini merupakan makhluk hidup yang paling sempurna yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di muka bumi ini ada 2 jenis makhluk. Yang pertama ada makhluk hidup dan yang kedua ada makhluk tidak hidup. Nah, makhluk yang tidak hidup ini contohnya seperti udara, batu, terus air, dan lain-lain. Kenapa sih udara, air, dan batu itu tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Karena komponen ini tidak memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Nah, ada yang tahu ciri-ciri sebagai makhluk hidup itu apa? Ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6. Yang pertama, bergerak, bernafas, bertumbuh. Yang selanjutnya ada berkembang biak, makan dan minum, dan peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Tadi yang pertama adalah bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa bantuan dari pihak lain. Nah, bergerak itu terbagi menjadi 2. Ada bergerak aktif atau dari satu tempat ke tempat lain, dan bergerak pasif atau bergerak tapi tidak berpindah tempat. Nah, contoh-contoh bergerak tuh apa sih? Manusia bergerak dengan berjalan kaki. Terus kalau cicak contohnya bergerak dengan merayap. Terus kodok contohnya bergerak dengan melompat. Iya, seperti itu contoh bergerak. Yang kedua adalah bernafas. Bernafas manusia dan hewan adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sedangkan tumbuhan menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Nah, selanjutnya ada alat pernafasan. Yang pertama, manusia bernafas menggunakan paru-paru. Yang kedua, ikan bernafas menggunakan insang. Tumbuhan bernafas menggunakan stomata. Dan kecebong bernafas menggunakan insang, sedangkan katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini bisa diartikan dengan bertambahnya berat badan dan bertambahnya tinggi badan. Pertumbuhan manusia biasanya dipengaruhi oleh makan dan minum, juga kebiasaan olahraga. Contoh dari pertumbuhan makhluk hidup yang pertama ada anak ayam. Dari telur menetas jadi anak ayam, kemudian jadi ayam dewasa yang nantinya akan mengeluarkan telur dan seterusnya seperti itu. Contoh lainnya ada tumbuhan dari biji ke kecambah, kemudian ke tanaman muda, lalu ke tanaman dewasa. Yang keempat adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuannya adalah untuk melestarikan jenisnya, seperti itu. Cara berkembang biak makhluk hidup, yang pertama ada melahirkan. Contohnya manusia, kucing, dan sapi.
Yang kedua, dengan cara bertelur. Contohnya ada ayam, bebek, dan burung. Yang kelima, ada makan dan minum. Nah, makhluk hidup ini membutuhkan asupan makanan dan minuman untuk membuat energi yang akan nantinya digunakan sebagai rutinitas kita sehari-hari. Nah, contoh makan makanan makhluk hidup itu adalah tumbuhan. Nah, tumbuhan ini mendapatkan makanan dari cahaya matahari, air, karbon dioksida untuk membuat fotosintesis. Sedangkan sapi dan kambing memerlukan makanan dari rumput untuk memenuhi kebutuhan energinya. Nah, yang terakhir adalah peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Ini berbeda-beda ya. Contohnya daun putri malu yang akan menutup daunnya ketika dia mendapat rangsangan berupa sentuhan. Nah, yang terakhir contohnya lipan atau kaki seribu. Biasanya kalau kita sentuh, dia langsung menggulung badannya sehingga membentuk lingkaran. Nah, sedangkan ciri-ciri dari makhluk tak hidup adalah kebalikan dari makhluk hidup. Yang pertama itu tidak bergerak, tidak bernafas, tidak mengalami pertumbuhan, tidak berkembang biak, tidak makan dan minum, dan tidak peka terhadap rangsangan gitu. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang ciri-ciri dari makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan lingkungan sekitar kalian. Apa saja sih contoh dari makhluk hidup dan tak hidup yang ada di sekitar kalian? Coba tulis 10 aja benda-benda atau hewan-hewan atau apa yang kalian lihat di sekitar kalian, dikelompokkan melalui makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Oke? Nah, Ibu juga akan memberikan waktu kalian untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. 5 menit cukup ya? Ya, sekarang kita akan mengerjakan tugasnya bersama-sama. Ya, waktunya sudah habis. Nah, anak-anak bisa mengirimkan jawaban melalui WhatsApp group. Dan mari kita mereview ulang tadi apa sih yang sudah kalian pelajari pada hari ini. Ayo, ada yang tahu? Sebutkan 2 aja deh ciri-ciri dari makhluk hidup. Ya, yang pertama ada melakukan pergerakan atau bergerak. Yang kedua ada bener banget, membutuhkan makan dan minum. Nah, anak-anak, selama pembelajaran jarak jauh seperti ini, semoga kalian tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh, dan semoga lekas kembali kita belajar di sekolah bersama-sama. Tetap jaga kesehatan ya. Baiklah, selesai sudah pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.